Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kelanjutan keseruan petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead tentunya menjadi salah satu cerita yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Pasalnya, di beberapa chapter sebelumnya, kita masih diperlihatkan kisah masa lalu dari Bartolomeo Kuma, baik asal-usulnya yang merupakan seorang ras bukenir ataupun hubungannya dengan Bonnie, dan juga bagaimana Kuma membentuk organisasi kriminal Revolutionary Army bersama dengan Monkey D. Dragon dan Ivankov. Tentu saja hal ini pun seolah menjelaskan jika Kuma, Bonnie, dan organisasi Revolutionary Army akan memiliki peran penting di Arcs Egghead nantinya. Karena apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, Oda Sensei sering sekali memberikan sebuah pola yang sama dalam setiap arcs-nya. Dimana jika ada karakter penting dalam arcs tersebut, Oda pasti akan menampilkan kilas balik atau masa lalunya. Bahkan, para fan One Piece yang berada di Jepang sudah diramaikan dengan rumor yang beredar bahwa di chapter 1100 nantinya akan menjadi awal pembuka bagi Monkey D. Dragon dan organisasi Revolutionary Army untuk melakukan pemberontakan secara besar-besaran yang tidak disadari oleh pemerintah dunia. Nah, tentu saja hal ini pun menjadi sebuah momen yang pas bagi Oda Sensei untuk segera menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari orang yang paling dicari di dunia One Piece. Siapa lagi kalau bukan Monkey D. Dragon? Karena beberapa waktu lalu, kita sempat diramaikan dengan statement dari beberapa para fan One Piece yang mengatakan jika Monkey D. Dragon adalah seorang pengecut. Ya, hal ini didasari dari chapter 1098 kemarin yang memperlihatkan sikap dari Monkey D. Dragon selaku ketua organisasi Revolutionary Army yang tidak berusaha untuk mencari dan menyelamatkan Jinny yang telah diculik oleh pemerintah dunia. Namun terlepas dari hal itu, konflik yang terjadi di Pulau Egghead saat ini benar-benar akan menentukan apakah kelompok bajak laut topi jerami layak untuk mendapatkan harta karun One Piece. Karena musuh yang mereka hadapi saat ini adalah salah satu Gorosa yang kekuatannya pun sangatlah mengerikan. Jelas dengan kondisi Luffy yang saat ini sedang kelelahan dan kehabisan staminanya menjadi sebuah kesempatan emas bagi Gorosei Sarten untuk mengubur harapan kelompok bajak laut topi jerami untuk mendapatkan harta karun One Piece. Lalu apakah mungkin rumor di chapter 1100 nantinya akan menjadi sebuah kenyataan di mana Monkey D. Dragon dan organisasi Revolutionary Army akan terlibat konflik di Pulau Egghead? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Nah, kalau ngomongin soal Monkey D. Dragon, memang gak pernah ada habisnya ya bosku. Karakter yang satu ini memang membuat para fan One Piece sangat amat penasaran. Selain menjadi ayah dari sang baka Senjo Mugiwara Luffy, sosoknya yang pernah menjadi mantan angkatan laut dan saat ini menjadi pemimpin organisasi kriminal Revolutionary Army, membuat Dragon digadang-gadang akan memberikan peran penting bagi jalannya akhir cerita One Piece. Dan Mimin rasa inilah momen yang sangat pas bagi Oda Sensei untuk melibatkan Monkey D. Dragon dalam konflik di Pulau Egghead. Karena seperti yang kita tahu, konflik di Pulau Egghead yang belum berakhir hingga saat ini pun membuat kita bertanya-tanya, apakah kelompok bajak laut topi jerami mampu untuk mengalahkan Gorosei Sarten, sedangkan Luffy dengan mode Gear 5-nya saja cukup kesulitan untuk mengalahkan Admiral Kizaru. Jelas hal ini pun semakin membuktikan bahwa kelompok bajak laut topi jerami saat ini benar-benar sedang membutuhkan bantuan. Dan satu hal lagi yang tidak bisa kita lupakan, kedatangan kelompok bajak laut Kurohige ke Pulau Egghead akan membuat konflik di Pulau Egghead semakin kacau. Yap, hal ini seolah menjadi sebuah petunjuk dari Oda Sensei, mulai dari hubungan Dr. Vegapunk dengan Monkey D. Dragon dan konflik yang pernah terjadi antara kelompok bajak laut Kurohige dengan Revolutionary Army, semakin menguatkan jika Monkey D. Dragon benar-benar akan datang ke Pulau Egghead.
Tentu saja tujuan terpenting Dragon dan organisasi Revolutionary Army saat ini adalah menghabisi Gorosei Sartan dan menyelamatkan Dr. Vegapunk. Ya, Gorosei Sartan akan menjadi sasaran yang sangat empuk bagi Revolutionary Army selagi dirinya tidak bersama dengan keempat Gorosei lainnya. Perlu diingat, kedatangan kelompok bajak laut Kurohige ke Pulau Egghead pun juga bisa menjadi sebuah simbiosis mutualisme bagi bajak laut topi jerami ataupun organisasi Revolutionary Army. Nah, apabila kita analisa lagi, tujuan Kurohige datang ke Pulau Egghead sebenarnya bukan untuk mendapatkan salinan Rod Poneglyph. Karena faktanya, baik kelompok bajak laut topi jerami dan bajak laut Kurohige memiliki 3 salinan Rod Poneglyph yang sama. Jadi untuk apa Kurohige mengincar salinan Rod Poneglyph yang sama? Maka dari itu, kemungkinan besar tujuan kelompok bajak laut Kurohige datang ke Pulau Egghead adalah mengincar kekuatan buah iblis seseorang. Dan bisa jadi, buah iblis tersebut milik Gorosei Sartan. Yap, hal ini bisa kita buktikan dengan 2 kalinya Kurohige gagal untuk mendapatkan buah iblis. Ya, yang pertama adalah buah iblis milik buah Hancock, dan yang kedua adalah buah iblis OP Nomi milik Trafalgar Law. Artinya, ini akan menjadi sebuah trade yang sangat menguntungkan bagi masing-masing kelompok yang terlibat konflik di Pulau Egghead jika berhasil menghabisi Gorosei Sartan. Ya, kelompok bajak laut topi jerami yang bisa kabur dan melanjutkan perjalanannya menuju ke Pulau Elbaf. Lalu organisasi Revolutionary Army bisa menyelamatkan Dr. Vegapunk. Dan tentunya bajak laut Kurohige mendapatkan kekuatan buah iblis dari Gorosei Sartan. Namun satu hal yang harus kita garis bawahi di sini adalah jika misi untuk menghabisi Gorosei Sartan ini berhasil, maka perang terbesar dengan pemerintah dunia benar-benar akan terjadi. Dan inilah yang dimaksud oleh para Gorosei dengan keseimbangan di dunia One Piece tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, gelombang arus pertempuran terbesar sepanjang sejarah dunia One Piece tidak dapat dihindari lagi oleh siapapun. Yap, jika ini terjadi, jelas ini akan menjadi sebuah tamparan yang sangat keras bagi pemerintah dunia. Dan yang paling terpenting, Im Sama benar-benar akan sangat murka. Nah, itu tadi merupakan prediksi manga One Piece chapter 1099. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.